Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Oke, seperti yang sudah gue janjikan di video pembahasan mengenai alasan kenapa kartun Phineas and Ferb tamat, buat kalian yang belum nonton video itu bisa langsung cek aja di channel YouTube gue. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas episode yang menjadi penutup cerita dari kartun Phineas and Ferb. Dan episode itu berjudul The Last Day on Summer. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang masih mengira kalau kartun Phineas and Ferb itu berakhir di film pertamanya, ataupun di episode yang berjudul Act Your Age. Yang padahal, episode The Last Day on Summer lah yang merupakan final episode dari kartun Phineas and Ferb. Nah, untuk sekarang, gue hanya akan membahas episode The Last Day on Summer saja. Setelah itu, gue baru bakal membahas episode Act Your Age. Dengan begitu, kita bisa membandingkan episode manakah yang cocok untuk dijadikan final dari kartun ini. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, episode ini dibuka dengan Phineas dan Ferb bersama dengan teman-temannya sedang mengelilingi kota Denville dengan menaiki hoverboard sambil diiringi lagu yang dinyanyikan oleh mereka semua. Nah, latar waktu dalam episode ini adalah di hari musim panas ke-104, atau bisa dibilang ini merupakan hari terakhir musim panas sebelum Phineas, Ferb, dan teman-temannya akan kembali bersekolah. Setelah kembali ke rumah, kakaknya Phineas yaitu Candice terbangun dari tidurnya dan langsung mengatakan kepada adik-adiknya kalau ia pasti akan menangkap bahasa mereka untuk terakhir kalinya. Ia memiliki tekad yang sangat kuat pada kesempatan kali ini karena ini merupakan hari terakhir sebelum musim panas berakhir. Sementara itu di halaman belakang, Phineas, Ferb, dan teman-temannya berencana untuk melakukan suatu hal yang besar karena mereka memiliki satu kesempatan lagi untuk menentukan cara terbaik dalam menghabiskan liburan musim panas terakhir mereka. Phineas menunjukkan kepada teman-temannya sebuah cetak biru besar yang akan menjadi rencana mereka di hari ini. Nah, untuk sekarang kita tidak diberitahu cetak biru ini berisikan tentang apa, tapi yang penting adalah setelah itu scene berpindah dan menampilkan rutinitas biasa dari Agent P atau Perry. Yap, apalagi kalau bukan menghentikan rencana dari Dr. Doofenshmirtz. Nah, di dalam markasnya, Mayor Monogram memberitahu kepada agen P kalau ia mencurigai Dr. Doofenshmirtz sedang membuat sebuah rencana besar untuk terakhir kalinya dalam mengambil alih 3 negara bagian. Setelah itu, Perry pun pergi dan scene berpindah ke tempat tinggal Doofenshmirtz, di mana ia baru saja bangun pagi dan langsung disambut oleh Norm yang sudah membuatkannya sebuah kue coklat. Setelah itu, ia pun segera pergi dari tempat tidurnya untuk menjalankan rencananya. Tiba-tiba, anaknya yaitu Vanessa ingin membicarakan suatu hal yang penting kepada ayahnya, namun Doofenshmirtz yang terlalu sibuk dengan dunianya akhirnya membuat Vanessa menjadi jengkel dan setelah itu ia pun pergi. Sementara itu, Phineas menunjukkan inovasi besarnya, yaitu sebuah bangunan atau wahana atau apapun itulah yang dibuat sebagai tribute untuk segala hal yang telah mereka lakukan selama musim panas ini. Buford awalnya mempertanyakan apakah ini layak sebagai penutup liburan musim panas mereka. Lalu Phineas menyarankan agar mereka mencobanya secara langsung. Kita pun diperlihatkan dengan Phineas dan para geng sedang menikmati wahana baru ini dengan diiringi sebuah lagu. Walaupun disebutkan kalau wahana ini berisikan berbagai hal yang pernah mereka lakukan selama musim panas, tapi nyatanya tidak ada satupun wahana yang menunjukkan satu momen yang pernah mereka lalui selama musim panas ini. Candice tiba-tiba keluar dan langsung menghubungi ibunya untuk melihat penemuan Phineas and Ferb. Setelah mereka selesai naik wahana tersebut, Baljeet menyimpulkan kalau wahana ini masih kurang memuaskan dalam hal memenuhi ekspektasi mereka dalam perayaan hari terakhir musim panas. Mendengar hal itu, Phineas langsung mengubah wahana itu menjadi papan rencana. Setelah itu, Candice bersama dengan ibunya pun datang dan melihat kalau perkataan Candice tidak benar. Yap, circle yang selalu terjadi selama kartun ini berjalan. Nah, biasanya ini merupakan titik di mana cerita berakhir. Tapi kali ini, cerita masih berlanjut di mana Agent P baru tiba di tempat Dr. Doofenshmirtz dan langsung terkena perangkapnya. Seperti biasa, Doofenshmirtz menjelaskan kepada Perry mengenai rencananya di mana ia baru berpikir kalau alasan kenapa selama ini ia selalu gagal dalam menjadi penguasa 3 negara bagian adalah karena ia tidak pernah membuat rencana di mana ia bisa langsung menjadi penguasa. Maka dari itu, ia pun membuat sebuah mesin yang bernama Three Governor Innator, yaitu sebuah mesin yang dapat membuatnya menjadi wali kota 3 negara bagian. Dan seperti biasa, Perry lolos dari jebakannya dan langsung berhadapan dengan Doofenshmirtz. Tapi tiba-tiba, Candice datang ke tempat tinggal Doofenshmirtz dengan tujuan untuk mengembalikan DVD yang sebelumnya ia pinjam dari Vanessa. Nah, buat yang belum tahu, Vanessa dan Candice ini sudah lama saling kenal dan berteman baik. Gue sendiri lupa kapan mereka pertama kali bertemu, jadi kalau misalnya kalian mengingat
ingat momen itu, ya kalian bisa langsung komen aja di bawah. Nah, kehadiran Candice ini membuat Perry harus bersembunyi dan hal ini diperburuk ketika Vanessa mengajaknya untuk masuk ke dalam. Nah, di sana Candice curhat mengenai masalahnya kepada Doofenshmirtz, sementara Doofenshmirtz sendiri sedang mencari keberadaan Perry yang sedang bersembunyi. Ketika Candice mengetahui kalau Doof memiliki mesin yang dapat mengulang hari, ia pun langsung mengaktifkan mesin tersebut dan mengirimnya kembali ke awal hari ini. Tidak hanya mengulang, Candice juga masih mengingat momen di hari itu juga. Intinya, Candice kini mengalami hal yang sama seperti Subaru dari anime Re:Zero. Hanya saja Candice nggak perlu mati untuk mengulang waktunya. Tidak hanya Candice saja, Dr. Doofenshmirtz juga menyadari pengulangan waktu ini karena sebelumnya ia berada di dekat mesin pengulang waktu. Dan ia pun menjadi sangat bahagia karena mesinnya dapat bekerja dengan benar. Tetapi karena Doof yang terlalu fokus pada mesinnya, Vanessa kembali meninggalkannya dan berencana untuk pindah ke rumah ibunya. Hal ini membuat Doofenshmirtz menjadi sedih, namun ia segera kembali bersemangat dan menjalankan rencana hari ini. Candice dan Doof menyanyikan lagu yang berisikan betapa senangnya mereka karena rencananya dapat berjalan dengan lancar. Tapi sayangnya, Candice kembali gagal dalam menangkap basah adiknya dan rencana Doof digagalkan oleh Agent P, serta ia juga gagal dalam memahami kemauan putrinya. Setelah itu, waktu kembali ke awal hari dan mereka melanjutkan rencana mereka. Namun rencana keduanya kembali gagal dan waktu kembali terulang. Nah, tapi kali ini terdapat sebuah retakan dimensi kecil yang mulai menghisap berbagai objek dan membuat objek itu akhirnya dilupakan oleh semua orang. Kejadian ini terus berulang berkali-kali hingga Candice menyadari kalau ada yang tidak beres dengan pengulangan kali ini. Sementara Doof akhirnya bisa menjadi wali kota 3 negara bagian meskipun ia masih tidak bisa memahami apa yang Vanessa mau. Hal ini menjadi semakin kacau ketika Phineas dan Ferb terhisap oleh retakan dimensi dan semua orang akhirnya melupakan mereka berdua, kecuali Candice dan Doofenshmirtz. Sementara itu, Phineas dan Ferb sampai di sebuah dimensi misterius yang berisikan kota Denville yang tidak memiliki warna sama sekali. Di sini gue bakal menyebutkan dimensi ini sebagai dimensi void, karena ya bisa kalian lihat sendiri, dimensi ini seperti kosong banget gitu. Nah, di sana mereka langsung menyadari kalau siapapun, entah itu orang ataupun objek yang masuk ke dalam dimensi itu, maka orang-orang yang ada di universe utama akan melupakan tentang mereka. Hal ini diperparah ketika terungkap kalau retakan ini telah menghisap seluruh harimau yang ada di dunia. Candice meminta bantuan kepada Isabella, Baljeet, dan Buford untuk melakukan berbagai cara agar bisa mengembalikan Phineas dan Ferb. Awalnya, mereka tidak mempercayai semua perkataan Candice, namun ketika Baljeet memberitahu kalau fenomena yang dikatakan oleh Candice ini kemungkinan dapat terjadi, mereka semua pun langsung percaya. Sementara itu, Doofenshmirtz yang kini sudah menjadi wali kota, langsung membuat aturan yang menyatakan bahwa Perry dan semua anggota AOKA dilarang untuk menghentikan Doofenshmirtz sampai masa jabatannya berakhir. Pada saat Perry keluar dari gedung wali kota, Vanessa melihat Perry dan mengungkapkan bahwa ia telah diterima dalam program magang di organisasi AOKA. Tetapi Vanessa tidak dapat bergabung jika ia masih tinggal bersama dengan ayahnya yang merupakan musuh dari organisasi itu. Setelah menyampaikan semua masalahnya, Vanessa berencana untuk mengungkapkan segalanya kepada Doofenshmirtz. Tidak hanya itu saja, ia juga meyakinkan bahwa ayahnya bukanlah orang yang jahat. Dia sebenarnya merupakan orang baik yang hanya ingin terlihat jahat. I am evil! No, Dad, you're basically a nice guy who's pretending to be evil. Perkataannya ini membuat Doof akhirnya tersadar dan ia memutuskan untuk menjadi orang baik pada titik ini. Tapi tiba-tiba waktu kembali terulang ke awal hari dan mereka berdua segera berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan Doof yang meminta bantuan kepada Vanessa dan Perry untuk membuat mesin yang dapat menghentikan pengulangan waktu. Sementara Candice meminta bantuan kepada teman-temannya Phineas untuk mencari cara agar bisa menyelamatkan Phineas dan Ferb. Mereka pun berencana untuk mencari titik di mana portal itu akan terbuka kembali, tapi ketika sudah menemukannya, mereka berempat malah tertarik oleh portal dimensi itu. Sementara Doof yang sudah menyelesaikan misinya malah kembali ke awal hari dan ia pun segera mengulang semuanya dari awal. Setelah mereka berempat masuk ke dalam dimensi void, Phineas dan Ferb akhirnya bisa bertemu kembali dengan kakaknya dan teman-temannya. Serta kita pun juga sempat ditunjukkan dengan momen yang manis ini. Setelah itu, Baljeet bertanya kepada Candice apakah di setiap pengulangan hari menjadi semakin pendek, dengan Candice yang menjawab iya. Hal ini membuat Baljeet menjadi ketakutan karena ini menandakan siapa saja yang tetap berada di dimensi void, mereka tidak hanya akan terlupakan, melainkan eksistensi mereka juga akan menghilang sepenuhnya, serta universe utama juga akan hancur. Wow, konsep ini mirip banget ya sama kartun sebelah. Untungnya, mesin pengulang waktu milik Doofenshmirtz berada di dekat mereka. Candice mencoba untuk menjauhkan mereka dari mesin itu, tapi pada akhirnya ia mengungkapkan bahwa semua masalah ini terjadi karena ulahnya. Setelah pengungkapan itu, mereka berencana untuk membuat mesin pelontar yang dapat mengeluarkan mereka dari dimensi void. Namun mereka juga harus berlindung dari incaran para harimau.
Singkatnya, mereka berhasil keluar dari dimensi Void, sementara Doofenshmirtz juga berhasil menyelesaikan mesinnya. Namun ia juga mengatakan kalau mesinnya ini dapat berpotensi akan menghancurkan alam semesta. Situasi menjadi semakin kacau ketika pengulangan waktu sudah menjadi semakin sempit. Mereka terus mengalami pengulangan dalam jarak waktu yang sangat dekat. Untungnya, Candice dan Doof berhasil menekan tombol di waktu yang bersamaan dan semuanya kembali ke sedia kala. Meskipun terungkap bahwa keberhasilan ini terjadi karena Candice yang menekan tombol dari mesin Doofenshmirtz, karena mesin baru yang sudah dibuat oleh Doof sebenarnya tidaklah aktif. Yang itu berarti ada kemungkinan mereka semua dapat hancur apabila mesin Doof beneran aktif. Wow, sebuah jalur alternatif yang cukup gelap ya. Setelah semua kembali normal, Doofenshmirtz kini menjadi orang yang baik dan hubungannya bersama dengan Vanessa juga menjadi semakin kuat. Sementara Phineas, Ferb, Candice, dan yang lainnya sedang bersantai di bawah pohon dan mengingat semua hal yang sudah mereka lakukan selama musim panas ini. Tidak hanya itu saja, kita juga ditunjukkan dengan semua cast utama dari kartun ini berkumpul dan bernyanyi sambil diiringi berbagai montage dari momen-momen yang sudah mereka lalui. Asalkan kalian tahu, ini momen beneran gila banget sih, karena mereka menyebutkan berbagai episode yang seharusnya mereka tidak ketahui. Seperti momen di mana Phineas dan Ferb sempat ketahuan dan dimasukkan ke penjara, hingga momen pertama kalinya Phineas dan Isabella berciuman di akhir film Across Second Dimension. Yang padahal seharusnya mereka tidak pernah mengingat momen itu. Episode dan sekaligus serial ini ditutup dengan Phineas yang melambaikan tangannya kepada para penonton yang menandakan perpisahan kita kepada kartun ini. Setelah itu gue pun merenung di pojokan kamar dan galau selama hampir seminggu. Sumpah coy, seriusan, ketika gue pertama kali nonton episode ini gue beneran galau sampai berhari-hari karena ini ending indah banget sumpah. Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari episode terakhir kartun Phineas and Ferb yang berjudul The Last Day on Summer. Bisa dikatakan ini merupakan salah satu ending terbaik yang pernah diberikan oleh Disney. Bahkan gak cuma dari Disney saja, ending dari kartun ini bisa menyaingi ending-ending dari berbagai kartun di luar sana. Apalagi setelah gue melakukan research mengenai apa yang menyebabkan kartun Phineas and Ferb tamat, gue akhirnya sadar bahwa Disney tuh sebenarnya gak buruk-buruk banget gitu. Karena mereka masih seringkali memberikan kesempatan untuk kartun-kartun mereka agar bisa memiliki ending yang layak. Coba kalian bandingkan dengan kartun-kartun dari Nickelodeon ataupun Cartoon Network. Mereka jarang banget loh memberikan kartun-kartun mereka ending yang bagus. Bahkan kebanyakan dari mereka harus berakhir dengan cancellation. Mungkin hal inilah yang membuat gue lebih suka dengan kartun-kartun Disney. Mereka masih memperlakukan kartun-kartun mereka sebagai sebuah karya cerita yang pasti akan memiliki akhirnya. Dan bukannya suatu media yang hanya bisa digunakan untuk mencari cuan saja. Jadi ya, gue sangat bersyukur sih, masih banyak banget kartun yang bisa memiliki ending yang layak, terutama kartun Phineas dan Ferb. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian merasa puas dengan ending ini? Apakah ini ending kartun terbaik? Well, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Untuk pembahasan kartun Phineas dan Ferb berikutnya, gue bakal membahas episode yang berjudul At Your Age, yang mana episode tersebut juga memiliki cerita yang sepertinya cocok untuk dijadikan ending dari kartun ini. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!